Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh Ibu Evi Ika Febrian dari MPD akan membahas tentang keterampilan membaca. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyuni Koirunisa dengan NPM 2086206045. Saya Indri Nomita, NPM 20862060005. Yang pertama membahas tentang pengertian membaca. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, membaca adalah mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Menurut Henry Guntur Taringan 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Sudarso 2005, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Misalnya, pembaca harus menggunakan pengertian dan khayalan, mengamati, dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan. Yang kedua adalah tujuan membaca. Menurut Faridah Rahim 2008, ada 9 tujuan membaca sebagai berikut. 1. Kesenangan. 2. Menyempurnakan membaca nyaring. 3. Menggunakan strategi tertentu. 4. Memperbarui pengetahuan tentang suatu topik. 5. Menggaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. 7. Mengkonfirmasi atau menolak prediksi. 8. Mempelajari tentang struktur teks. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Menurut Henry Taringan tahun 1945, tujuan membaca tidak lain sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca maupun mengelompokkan atau mengklarifikasi maupun menilai atau mengevaluasi dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Yang ketiga adalah jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Contohnya, membaca sekilas atau membaca secara dangkal. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif lebih mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam dan terperinci. Contohnya, membaca dengan teliti, membaca dengan pemahaman. Keempat adalah metode dalam membaca. Metode dalam membaca ada 3. Yang pertama, metode dasar. Metode dasar merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan pembaca semula. Pembaca pemula adalah pembaca yang baru kali pertama membaca atau belajar membaca. Yang kedua, metode menengah. Metode menengah merupakan metode membaca yang digunakan atau diperuntukkan untuk pembaca yang sudah mahir membaca permulaan. Kemahiran yang didapat dengan metode ini adalah tidak hanya menjadikan kembali simbol-simbol grafis tersebut. Yang ketiga, metode lanjutan. Metode lanjutan merupakan cara yang diterapkan dalam membaca oleh pembaca yang sudah menguasai metode menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran membaca. Kelima, faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca. 1. Menghafal huruf. Mengapa sulit? Jika anak lupa huruf abjad, maka kita akan sulit mencarikan ilustrasi untuk mengingatnya. Maka tak heran jika diminta untuk menghafal huruf, bahkan dengan cara bernyanyi. Anak justru hafal lagunya tetapi tidak tahu hurufnya. 2. Mengeja. Proses mengulangi huruf dan suku kata hingga menjadi kata yang mudah bagi orang dewasa yang bisa membaca, tapi sulit bagi anak-anak yang baru belajar membaca. Istilah itu pun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. 3. Banyak talqin. Banyaknya alat-alat seperti kartu, video, papan tulis justru semakin menyulitkan fokus dan konsentrasi anak-anak untuk menghafal apa yang dipelajarinya. 4. Gambar atau ilustrasi. Mengapa gambar atau ilustrasi justru menyulitkan? Karena anak-anak begitu melihat gambar, mereka sudah berpikir untuk mengucapkan kata tersebut.
sesuai dengan bahasa daerah masing-masing, bukan sesuai tulisan sebagaimana yang dikehendaki. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan berbahasa lainnya. Pertama, berbicara sebagai keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa berhubungan dengan berbahasa, berhubungan dengan keterampilan yang lain. Keterampilan yang lain, kemampuan berbicara berkembang pada kehidupan anak apabila kehidupan anak-anak didahului oleh keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara memanfaatkan keterampilan berbicara memanfaatkan kosakata yang pada umumnya didapat dari keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara sering dibantu oleh keterampilan berbicara dibantu dengan keterampilan menulis, baik dengan bentuk pembuat outline dalam bentuk pembuat outline maupun naskah. Hubungan berbicara dan menulis. Hubungan berbicara dan menulis merupakan hubungan keterampilan ekspresif atau produktif. Keterampilan ekspresif atau produktif, keduanya dibutuhkan untuk menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi dalam berbicara dan menulis dibutuhkan kemampuan penyandian simbol-simbol lisan dalam berbicara, simbol-simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tulis dalam menulis, dan simbol tulis dalam menulis. Kegiatan berbicara dapat juga kegiatan untuk mencapai kegiatan untuk kesiapan menulis. Kesiapan menulis berbahasa lisan dipelajari lebih dahulu oleh anak-anak pada umumnya. Mereka tidak mengutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak mereka kuasai secara lisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.